Yang menarik juga ada kegiatan yang menurut saya bisa menjadi warisan untuk masa depan Balikpapan. Namanya Master Plan Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan. Jadi kami melakukan kajian sekitar 2 tahun lalu untuk mempersiapkan kira-kira Balikpapan ini ketika industri migasnya makin menurun, itu akan kemana gitu. Nah, ternyata ini proyek dari Kementerian Pariwisata dan hasilnya bahwa ada tiga sektor yang sebenarnya bisa dikembangkan menjadi sektor unggulan gitu di Balikpapan. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama itu kuliner, yang kedua adalah kriya, dan yang ketiga adalah aplikasi atau IT gitu. Jadi kalau Mas Januar misalnya ada modal bikin warung nasi goreng, itu pasti akan berkembang gitu. Itu berdasarkan penelitian yang kita lakukan dan itu terukur gitu. Jadi mau bikin warung kafe itu sangat cocok dengan Balikpapan. Kemudian souvenir itu bisa dikembangkan di Balikpapan karena iklimnya sangat mendukung dengan kondisi tersebut gitu. Oke. Berarti misalnya nanti ketika Abang terpilih ya kan sebagai calon anggota sebagai anggota legislatif ya kan. Concern Abang di mana gitu pinginnya, Bang? Concernnya? Iya. Kalau di dalam pikiran saya sebenarnya bagaimana mengawal kota ini menjadi bukan hanya penyangga ibu kota sebenarnya, mempersiapkan Balikpapan menjadi sebuah kota yang siap untuk didatangin orang banyak gitu. Jadi tidak hanya menjadi kota transit ya, tapi bagaimana kota ini bisa menjadi betul-betul jantung dari perkembangan kota IKN terutama. Karena IKN ini ke depannya kan cuma 30 menit dari Balikpapan. Siap tidak siap Anda harus Balikpapan ini harus berubah gitu. Bukan head of Borneo lagi ya, head of Nusantara. Head of Nusantara atau Indonesia malah. Nah, itu yang mempersiapkan itu. Apakah misalnya industri hari ini adalah hanya industri migas misalnya dengan turunan-turunannya, atau arahan hari ini bahwa industri kreatif Balikpapan berkembang, tetapi harus ada fokus gitu, harus ada fokus dan unggulan. Nah, hasil riset kami itu menunjukkan bahwa salah satu yang bisa berkembang pesat adalah kuliner. Jadi mau buka kafe, mau buka warung kopi, mau buka nasi goreng, bakso, ini adalah tempatnya kuliner berkembang gitu. Nah, kemudian realnya seperti apa nanti yang Abang tawarkan gitu untuk mengembangkan seperti hal itu? Oh iya, jadi ini berdasarkan riset juga. Saya senangnya kan karena jadi sebelum masuk parlemen sudah ada riset sebenarnya. Ada, iya, data-data itu ada di kepala kita gitu. Bahwa ternyata kuliner ketika menjadi sektor unggulan, maka yang harus dilakukan adalah pendekatan kepada masyarakat gitu. Dan sektor itu adalah UMKM, bukan pengusaha besar ya. UMKM yang harus disupport oleh pemerintah dengan regulasi, kemudian disiapkan tempatnya. Jadi pola hari ini dengan membuat kawasan-kawasan yang mensupport UMKM itu harus lebih ditingkatkan. Mungkin kalau di legislatif nanti mungkin perlu ada peraturan daerah tentang mungkin UMKM itu gitu. Jadi perlindungan terhadap pengusaha lokal dan UMKM harus lebih ditingkatkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.